Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan hatinya mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mencintai kami hari lepas hari, kami bersyukur penyertaan-Mu sepanjang malam hingga di pagi hari kami bisa bangun. Kami bersyukur sekali untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu dengan merindukan mendengarkan firman-Mu yang sebentar kami baca dan kami renungkan bersama. Tolong kami, mampukan kami agar kami bisa memahami firman-Mu ini dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bicara tentang masa penantian. Dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, itu bicara tentang perumpamaan, tentang kedatangan kerajaan Allah. Tuhan Yesus di sini sedang menekankan tentang kesiapsiagaan, bagaimana kita setia dan bertanggung jawab sebagai orang percaya dalam menantikan kedatangannya kembali yang sering disebut sebagai parousia. Ayat 14 dan 15 berkata, "Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat.
Nah, perlu kita ketahui bahwa talenta di sana bukan bicara tentang kemampuan seseorang yang sering disalahartikan oleh banyak orang, melainkan talenta di sana bicara tentang nilai uang, dan nilai uang ini adalah nilai uang yang besar. Satu talenta itu bisa setara dengan 6.000 dinar, yaitu upah kerja 6.000 hari pada masa itu. Nah, saudara, tadi disebutkan bahwa setiap hamba itu diberikan dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Masing-masing diberi sesuai dengan kesanggupannya. Ini menggambarkan bahwa kalau Allah itu memberikan tanggung jawab kepada orang-orang percaya, kepada kita, sesuai dengan kemampuan rohani kita masing-masing. Allah sangat mengenal diri kita, mengenal siapa kita, dan Ia tahu batas kemampuan kita. Maka Ia memberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Kemudian 2 hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta tadi, mereka langsung bertindak dengan iman dan mereka bertanggung jawab apa yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Mereka aktif dan produktif. Usaha mereka tidak sia-sia. Ada hasil yang mereka dapatkan. Benar kata orang bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Berbeda dengan hamba yang ketiga, ia pasif, ia sangat takut, dan ia menyia-nyiakan kepercayaan tuannya dengan menyembunyikan talenta itu. Padahal talenta yang diberikan tuannya kepadanya cukup sedikit, dan tuannya pastinya tidak menuntut hasil yang banyak darinya, melainkan bagaimana ia bertanggung jawab dengan apa yang diberikan tuannya kepadanya. Saudara, seperti yang disampaikan sejak awal, bahwa hal ini adalah tentang perumpamaan, tentang kerajaan Allah. Ketika Yesus datang kembali, Ia akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita, setiap orang percaya. 2 orang hamba yang pertama tadi disambut dengan sukacita, dan mereka diundang masuk ke dalam kebahagiaan tuannya. Mereka telah bekerja keras, mereka telah berjuang, mereka produktif, ada hasil yang mereka dapatkan. Kemudian mereka berikan itu kepada tuannya. Dan ini waktunya bagi mereka menikmati upah hasil dari kerja keras mereka dari tuannya itu. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa selama kita di dalam dunia ini, Tuhan Yesus itu memberikan tanggung jawab kepada kita menurut kesanggupan kita. Dan untuk kita kerjakan dan kita hasilkan. Bukan tentang hasil yang besar atau yang banyak, melainkan tentang kesetiaan dan ketekunan kita yang besar dalam mengerjakannya. Berbeda dengan hamba yang ketiga tadi, ia memiliki gambaran yang salah tentang tuannya. Ia takut, kemudian ia menyembunyikan talenta itu. Ketakutannya tidak berasal dari rasa hormat, melainkan dari ketidakpercayaannya kepada tuannya. Maka tuannya itu menghukumnya karena kebalasan dan ketidaksetiaannya kepada tuannya. Bukan karena hasil yang kecil. Saudara, ini bukan tentang kehilangan keselamatan ya. Harus diperhatikan dengan baik. Karena ia gagal bekerja maka keselamatannya hilang. Gagal melakukan kehendak Allah maka keselamatannya hilang. Ini bukan bicara tentang itu. Tetapi bahwa ini bicara tentang bukti bahwa dia tidak pernah mengenal tuannya dengan benar sejak awal. Bahkan ia mengatakan tuannya itu kejam, tuannya itu jahat. Makanya ia sangat takut. Ini mengungkapkan bahwa sejak awal orang yang ketiga ini tidak mengenal tuannya dan tidak percaya kepada tuannya dengan sungguh-sungguh. Hingga akhirnya ia memperoleh hukuman dari tuannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang telah diberikan karunia, waktu, dan kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di mana kita harus kelola dengan bertanggung jawab untuk kemuliaannya. Allah tidak menuntut hasil yang sama dengan orang lain yang begitu banyak. Tetapi kesetiaan kita terhadap apa yang dipercayakan Allah itu kepada kita. Dan pujian dari Allah pun sama, saudara. Di mana yang 5 atau yang 2 talenta mendapat pujian yang sama dari tuannya. Mereka diundang dalam kebahagiaan tuannya. Saudara, menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Dia akan datang kembali. Bukan hanya soal pengharapan kita, tapi juga panggilan untuk hidup setia dan bertanggung jawab atas segala yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Marilah kita kelola dengan rajin, bertanggung jawab, setia, dan tekun sampai akhir. Ini adalah masa penantian aktif, bukan pasif. Setiap karunia yang kita miliki adalah kepercayaan dari Allah, bukan milik pribadi.
Kesetiaan dalam hal kecil adalah indikator dari iman sejati dan akan membawa kita kepada sukacita kekal bersama Sang Tuhan kita, yaitu Dia yang akan datang kembali, Tuhan Yesus itu sendiri. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menolong kita semua. Amin.